saya dengan NIM 42124310118 dari kelas PSPK 21E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zahra Tasmid dengan NIM 4213-13113. Halo semua, perkenalkan nama saya Yesika Paloma Silaen dengan NIM 4211131021. Halo semua, perkenalkan saya Syakira Adita dengan NIM 4212131004. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran hari ini, kita akan bahas tentang unsur-unsur golongan alkali. Alkali merupakan unsur-unsur yang menempati golongan 1A pada tabel periodik unsur, kecuali unsur hidrogen, karena hidrogen mempunyai sifat yang berbeda dengan golongan alkali. Kata alkali berasal dari bahasa Arab yang berarti abu, di mana air abu ini bersifat basa. Oleh karena itu, logam-logam golongan 1A membentuk basa-basa kuat yang larut dalam air. Unsur-unsur alkali dalam sistem periodik unsur meliputi litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Hidrogen tidak termasuk golongan alkali ya nak. Kenapa? Karena karakter yang dimiliki oleh hidrogen ini berbeda dan tidak sesuai dengan karakter atau sifat dari logam alkali yang lain. Nah, unsur alkali, jika kita lihat konfigurasi elektronnya, dia mempunyai elektron valensi 1. Elektron valensi tersebut terletak pada subkulit NS1. Nah, karena elektron valensi 1 ini tadi, untuk mencapai kestabilan, golongan alkali akan melepaskan satu elektron membentuk ion positif. Li+, Na+, K+. Nah, maka dari itu, bilangan oksidasi dari alkali golongan 1A yaitu 1. Pada pembahasan selanjutnya, kita akan membahas sifat-sifat senyawa alkali. Yang pertama yaitu sifat fisikanya. Secara fisik, semua logam alkali itu berwarna putih mengkilap, kecuali cesium yang berwarna kuning keemasan. Jadi jika dibersihkan berwarna putih mengkilap. Nah, selain itu, logam alkali ini dia juga bersifat lunak. Ya, tekstur logam ini tuh cenderung lunak sehingga dia bisa diiris dengan pisau. Selain itu, golongan alkali merupakan penghantar panas dan listrik yang baik atau biasa disebut dengan konduktor. Sifat fisika yang lain yaitu titik leleh dan titik didih. Titik leleh dan titik didih dari Li ke Cs, dari atas ke bawah dia cenderung semakin rendah. Titik leleh dan titik didihnya semakin ke bawah semakin rendah itu disebabkan karena kerapatan atau ikatan logam yang makin rendah sehingga atom-atomnya mudah untuk dipisahkan. Nah, selanjutnya sifat fisika yang menjadi kekhasan dari senyawa alkali yaitu warna nyalanya. Jadi ciri khas dari logam alkali adalah warna nyala. Jadi kalau kamu mencoba untuk membakar logam ini, api yang dihasilkan akan berbeda-beda. Jadi kalau litium warnanya merah, natrium warnanya kuning, kalium warnanya ungu, rubidium warnanya merah, dan cesium punya warna yaitu warna biru. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas sifat kimia dari senyawa alkali. Sifat yang pertama yaitu senyawa alkali sangat reaktif sehingga di alam tidak ditemukan sebagai unsur kritas tapi dalam bentuk mineral atau bersenyawa dengan unsur yang lain karena energi ionisasi yang rendah sehingga mudah melepaskan elektron. Jadi semakin reaktif suatu logam maka semakin mudah logam itu untuk melepaskan elektron. Sifat yang selanjutnya yaitu jika kita lihat potensial reduksinya, logam alkali itu mempunyai harga potensial reduksi yang bernilai negatif, sehingga dapat dikatakan dia mudah untuk mengalami oksidasi, sehingga logam alkali ini itu merupakan reduktor kuat. Ya, yang selanjutnya yaitu logam alkali itu bereaksi hebat dengan air. Semua logam alkali itu bereaksi hebat dengan air, menghasilkan senyawa basa dan gas hidrogen. Dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Logam alkali di sini bereaksi hebat dengan air ya nak, makanya logam alkali biasanya disimpan dalam minyak tanah. Reaksi yang kedua yaitu alkali bereaksi dengan senyawa halogen. Halogen itu golongan 7A ya nak. Jadi logam alkali akan bereaksi dengan gas halogen membentuk garam halidanya. Dengan persamaan reaksi sebagai berikut ini.
Reaksi yang ketiga, alkali bereaksi dengan hidrogen. Jika logam alkali ini dipanaskan, maka akan bereaksi dengan gas hidrogen membentuk senyawa hidrida. Sedangkan reaksi yang terakhir yaitu bereaksi dengan oksigen. Logam alkali bereaksi dengan oksigen membentuk oksida, peroksida, dan juga superperoksida tergantung pada kondisi reaksi. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas tentang kegunaan senyawa alkali dalam kehidupan sehari-hari. Logam-logam alkali dapat dibuat dengan elektrolisis lelehan garamnya, bukan larutan ya, karena kalau elektrolisis dengan larutan garam, maka logam alkali tidak akan menghasilkan logam alkali karena harga potensial elektrodanya tadi bernilai negatif daripada air. Nah, kita akan bahas satu persatu kegunaan senyawa alkali. Yang pertama yaitu litium. Litium ini diperoleh dengan elektrolisis lelehan LiCl. Ion litium biasanya digunakan untuk baterai smartphone, laptop, dan yang lain-lain. Nah, selain itu, litium juga digunakan sebagai bahan pembuat pesawat terbang. Kegunaan yang selanjutnya yaitu natrium. Natrium dibuat dari elektrolisis lelehan natrium klorida yang dicampur dengan kalsium klorida yang biasa disebut dengan proses Down. Fungsi dari kalsium klorida adalah untuk menurunkan titik cair sehingga lebih efisien. Nah, kegunaan yang pertama yaitu natrium hipoklorit yang biasa digunakan untuk bahan desinfektan dan juga pemutih. Contoh yang lain yaitu soda api. Soda api digunakan untuk mengatasi pipa saluran yang tersumbat. Selain itu, natrium hidroksida juga bisa digunakan untuk pembuatan sabun maupun deterjen. Nah, uap Na biasa digunakan pada lampu jalanan untuk memberi warna kuning. Kegunaan yang selanjutnya yaitu kalium. Kalium hidroksida biasa digunakan untuk membuat sabun atau deterjen. Kalium nitrat digunakan untuk pupuk, bisa juga sebagai bahan peledak. Fungsi yang selanjutnya yaitu unsur rubidium. Rubidium digunakan sebagai osilator untuk aplikasi di navigasi dan komunikasi militer. Selain itu, biasa digunakan sebagai getter dalam tabung-tabung vakum dan sebagai komponen fotosel. Senyawa rubidium memberi warna ungu pada kembang api. Fungsi yang terakhir yaitu cesium. Cesium digunakan pada sel fotolistrik dan juga sebagai standar satuan detik pada jam atom. Baik, sekian video pembelajaran dari Bu Ayu. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.